Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastia Riko, absen 3 dari kelas 12 IPS 2. Hari ini, di video ini, kali ini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan iptek dalam 6 bidang. Yang pertama, pengaruh iptek di bidang politik. Dampak positif perkembangan iptek di bidang politik antara lain, yang pertama, penyelenggaraan e-government. Dengan terlaksananya e-government, masyarakat bisa langsung berperan dalam pengembangan pemerintahan. Masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintahan. Yang kedua, proses politik bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Yang ketiga, hubungan internasional juga semakin mudah. Dengan berkembangnya iptek, hubungan dengan negara-negara lain bisa dijalin lebih mudah dan kirim-mengirim antar negara hanya perlu hitungan detik, tidak harus lama-lama. Setelah itu, sedangkan dampak negatif dari pengaruh iptek di bidang politik. Yang pertama, biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik Indonesia. Yang ketiga, transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Yang keempat, privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Yang kedua, pengaruh iptek dalam bidang ekonomi. Teknologi dapat berdampak pada ekonomi, baik itu positif atau negatif. Berikut dampak positif dan negatif teknologi terhadap bidang ekonomi. Yang pertama, bidang positifnya. Yang pertama, dari dampak positif dari pengaruh iptek dalam bidang ekonomi yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua, dampak positifnya pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs akan tentu mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Setelah itu, dampak negatif teknologi dalam bidang ekonomi. Dampak negatif yang pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Yang kelima, resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Contoh dari pengaruh iptek di bidang ekonomi itu ada e-commerce, contohnya seperti Shopee, ada blibli.com, ada juga e-banking. Yang ketiga, pengaruh iptek dalam bidang sosial budaya. Dampak positif iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi.
Dan yang terakhir adanya share budaya antar daerah. Yang kedua, dampak negatif iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Yang ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar. Yang keempat, kurangnya ruang privasi. Yang kelima, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Yang terakhir, meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat, pengaruh iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dampak positif yang dapat dirasa akibat kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain: yang pertama, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, adapun dampak negatifnya antara lain: pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang terakhir, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersamaan. Yang terakhir, pengaruh iptek dalam bidang ideologi. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di berbagai sektor turut mempengaruhi cara berperilaku dan berpikir manusia, terutama terhadap negara dan antar sesama. Hal tersebut akan berdampak secara positif dan negatif apabila tidak dapat dikelola. Kemajuan teknologi informasi untuk peran Pancasila ada dua hal yang bisa dipetik, ialah manfaatnya dan kerugiannya. Manfaatnya sendiri bisa mempercepat penyebaran ideologi Pancasila dan mengulangnya secara terus-menerus. Manfaatnya ialah dengan adanya teknologi informasi ini, kita bisa lebih memperketat gerak pembangunan di antara masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan kemajuan informasi yang positif dari sisi informasi tanpa merusak ideologi bangsa. Namun, di sisi lain, masih ada sejumlah efek negatif dari teknologi informasi yang kini berkembang pesat. Setelah itu, kerugiannya adalah kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, kita tak bisa membedakan berita yang tersebar luas itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena tidak sedikit berita negatif atau hoaks yang justru mengancam persatuan sehingga isu radikalisme multikultural bisa memecah belah masyarakat. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.